Di dalam tubuh Bapak Ibu, ada dua organ yang sangat penting dan vital. Organ itu adalah jantung dan paru-paru. Jantung untuk memompa darah, paru-paru untuk bernafas. Di dalam kehidupan rohani, saudara-saudara, pusat kehidupan kita ada dua juga, yaitu penyembahan dan firman Tuhan. Saat orang Kristen hanya menguasai firman, tetapi penyembahannya mati, dia tidak sehat, nafasnya atau debar-debar jantungnya. Ketika seseorang setia mengelola kehidupan rohaninya, hidupkan penyembahan, itu adalah sumber atau yang vital dari kehidupan rohani yang kekal. Kebutuhan rohani itu dipenuhi melalui firman Tuhan yang rutin dan disiplin kepada Tuhan. Kita bangun pagi-pagi dan kita bersiap-siap untuk melakukan kegiatan aktivitas sepanjang hari. Tapi kita tidak memulainya dengan kita membangun relasi hubungan yang indah, intim, mesra, karib dengan Tuhan. Kita belum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita berani melangkah tanpa doa, tanpa penyerahan, tanpa penyembahan, tanpa firman Tuhan. Berani kita melakukan segala sesuatu. Maka apa yang terjadi sepanjang hari? Kemarahan, kekesalan, pikiran yang tertutup, hati yang gelisah, cemas, khawatir, bimbang, takut, putus asa, dan lain sebagainya. Tapi percayalah saudaraku, ketika kita belajar meneladani apa yang sudah disampaikan oleh hambanya Pastor Andi Simon, sampai akhir hayat hidup kita pun, roh kita akan terpelihara. Dan kita akhirnya masuk kepada keabadian, hidup bersama dengan Kristus selama-lamanya di sorga yang kekal dan mulia. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan menegaskan, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu jelas dinyatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 4 ayat 4. Dan jangan lupa, Yesus berkata sebab ada tertulis, berarti itu dikutip dari perjanjian lama. Jelasnya dari Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Yesus mengakui ada kebutuhan jasmani, tapi Yesus juga menjelaskan dan menegaskan ada kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani itu dipenuhi melalui firman Tuhan, melalui pujian, penyembahan, dan doa yang rutin dan disiplin kepada Tuhan. Ada seorang tokoh dalam perjanjian lama, yaitu Daniel. Saya baca untuk kita dulu. Daniel pasal 6 ayat 11 dikatakan demikian. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Saudaraku, Roh Kudus belum dicurahkan seperti peristiwa Pentakosta di dalam zaman Daniel. Roh Kudus diberikan kepada orang-orang tertentu. Berkuasa Roh Kudus itu dalam hidupnya, maka dia bisa melakukan perkara-perkara besar, perkara-perkara ajaib. Dan secara khusus kepada hambanya Daniel diberikan karunia hikmat untuk menjelaskan mimpi, menerjemahkan dan mengartikannya. Dia punya kelebihan, tapi Daniel juga sudah membayar harga. 3 kali sehari seperti yang biasa dilakukannya, ia berlutut berdoa dan memuji Allahnya. Bukankah berlutut berdoa dan memuji Allah ini menjadi kunci dan rahasia kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan hambanya Pastor Andi Simon? Ada di situ pujian dan penyembahan, ada doa. Kalau Daniel dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa, maka hambanya Pastor Andi Simon, bahkan kita semua bisa dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa untuk menyatakan dan mendemonstrasikan kuasanya di tengah-tengah dunia
sehingga mereka boleh melihat dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masa hidup kita di dunia ini 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Karena itu firman Tuhan menegaskan supaya kita merendahkan hati, sehingga Tuhan mengajar kita menghitung hari-hari kita sedemikian rupa, dan pada akhirnya kita beroleh hati yang bijaksana. Mari kita pergunakan waktu-waktu yang ada untuk menjadi pemuji penyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Saya bacakan dulu untuk kita dari Mazmur 90 ayat yang ke-10. Dikatakan demikian, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Saudara, mari kita sadari hidup kita ini, apa yang kita cari dalam hidup ini sebetulnya. Bapak Ibu Saudara ingat dengan lagu pujian sekolah minggu, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang siang malam pagi petang, uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Ngeri Bapak Ibu Saudara. Yesus pernah bersabda dalam khotbah di bukit, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau demikian halnya, kamu akan mengasihi yang seorang dan kurang atau tidak mengasihi yang lain. Tidak mungkin kita mengabdi kepada dua Tuhan. Yesus menegaskan hal itu. Tidak mungkin kita mengabdi kepada Mamon sekaligus dalam waktu yang bersamaan mengabdi kepada Tuhan. Tidak mungkin. Mamon itu adalah harta benda, kekayaan, uang, hepeng, money, duit. Saudaraku, uang penting, ya, tapi jangan cinta uang. Oleh karena cinta uang, oleh karena memburu uang, banyak orang jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan dan akhirnya menyimpang dari iman. Itu kebenaran firman Tuhan. Marilah kita cinta Tuhan. Bukti kita cinta Tuhan, bangunlah penyembahan, hidupkan penyembahan. Sebagai kunci mengelola kuasa Tuhan, hidupkan penyembahan, hidupkan doa. Lapar dan hauslah akan firman. Orang sekarang ini karena diwarnai oleh ketakutan, kebimbangan, dan kekhawatiran hidup, fokus untuk mencari sandang pangan. Apa yang mau dimakan, apa yang mau diminum, apa yang dipakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak percaya, tidak mengenal Allah. Apa bedanya saudara dengan saya? Apa bedanya dengan kita? Bedanya adalah Matius 6 ayat 33 berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita dahulukan Tuhan. Kita dahulukan kerajaan Tuhan. Kita dahulukan bagaimana Tuhan memerintah dan berkuasa atas hidup kita. Kita dahulukan kebenaran dalam hidup kita. Apa itu kebenaran? Siapa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Kuduskanlah mereka dengan kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Siapa itu kebenaran? Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yesus adalah kebenaran. Siapa itu kebenaran? Aku tidak mengizinkan engkau yatim piatu, aku akan mengirimkan seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran. Biarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita akan hidup lapar dan haus akan kebenaran. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita hidupkan pujian dan penyembahan kita, doa-doa kita. Rasa lapar dan haus akan kebenaran. Seperti pemazmur berkata, mulutku megap-megap untuk menikmati firman-Mu. Megap-megap itu, Bapak Saudara, ibarat anak dari burung yang masih kecil baru ditetaskan. Induknya datang membawa makanan.
maka mulut daripada anak burung yang kecil itu begini-begini. Saya pernah melihat sarang burung dan ada anaknya di sana 2 ekor. Ketika induknya datang, saudaraku, langsung begini mulutnya. Atau ketika kita menggoyang sarang itu, dia langsung membuka mulutnya begini. Itu mulut yang megap-megap. Mulut yang terbuka. Sebetulnya maksudnya bukan kita robek Alkitab, baru kita masukkan ke mulut kita makan. Bukan itu pengertiannya. Adanya rasa lapar, rasa haus, rasa suka yang tinggi. Ibarat makanan kesukaan disuguhkan kepada kita. Kita dalam keadaan yang sangat lapar. Tidak mungkin kita ambil secuil-secuil makanan itu. Tidak, apalagi orang Batak. Langsung digenggam begini. Dimasukin ke mulutnya. Baru sebentar, sudah langsung habis 1 piring. Karena lapar sekali. Mari kita memiliki rasa lapar dan haus yang dalam akan firman Tuhan dalam konteks seperti itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tadi hambanya menjelaskan. Itu kutipan dari Roma pasal 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Kehidupan rohani itu berkaitan dengan kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Pertanyaan saya, sudahkah kita berjalan dalam kehidupan rohani yang bertumbuh, sehat, dan semakin didewasakan? Itu akan terlihat kita itu menikmati kebenaran, menikmati sukacita, menikmati damai sejahtera. Itu terjadi oleh karena karya Roh Kudus yang memimpin, menguasai, mengendalikan hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari pada kesempatan ini jangan sampai kita mengabaikan kehidupan rohani kita. Marilah kita bangun pujian dan penyembahan kita, doa-doa kita yang konsisten dan disiplin, yang ketat. Ada satu komitmen yang serius dan sungguh-sungguh dari diri kita. Demikian juga ada rasa lapar dan haus yang mendalam akan kebenaran firman Tuhan. Bahwa ternyata Bapak Ibu Saudara, rahasia kuasa Pastor Andi Simon terbongkar. Sebetulnya kita sudah tahu dan mengerti apa yang menjadi kunci dari kesuksesan beliau, dipakai oleh Tuhan mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Tapi masalahnya, mari biarlah hati kita, biarlah hidup kita digetarkan dan dikobarkan oleh Roh Kudus, sehingga kita bukan sekedar mengerti dan memahami, tapi kita realisasikan, kita nyatakan dalam tindakan konkret. Kita membangun pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Kita membangun rasa lapar haus yang dalam akan firman Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, kalau hambanya Pastor Andi Simon dipakai oleh Tuhan, saudara dan saya pun dipakai oleh Tuhan. Karena beliau selalu mengatakan, aku sangat bangga, bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan, karena Tuhan telah mempercayakan kuasa itu kepada saya. Jangan iri. Juga kepada saudara dan saya, juga kepada kita semua. Itu kata beliau. Dan saya yakin, ya dan amin dengan hal itu. Baik Bapak Ibu Saudara, kiranya apa yang sudah saya sampaikan ini, di samping dengan apa yang sudah dipaparkan oleh hambanya, dapat menginspirasi kita, dapat menegur, menempelak kita, dan menyadarkan kita untuk berubah, sehingga hidup kita menjadi hidup yang bermanfaat secara maksimal, efektif, efisien, dan optimal ke depan. Nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan, hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.